Minasan, konnichiwa. Watashi wa LPK Budi Agung Binatara no Sensei desu. Nancy desu. Minasan, o genki desu ka? Kyou wa nanyoubi desu ka? Nangatsu nannichi desu ka? Hai, minasan, kyou wa dai 1課の文法を説明します。Ya, hari ini kita akan membahas tentang pelajaran yang pertama atau bab yang pertama. Di sini ada beberapa pola kalimat. Yang pertama yaitu nani nani wa nani nani desu. Yang kedua, nani nani wa nani nani de wa arimasen atau ja arimasen. Tsugi nani nani ka. Tsugi nani nani mo. Saigo yang terakhir kata benda 1 no, kata benda 2 はい、今日は第1課の文法を説明します。はい、1番目はこの何々は何々です。Pola kalimat yang pertama yaitu adalah nani nani wa nani nani desu. Di mana di sini yang pertama ini merupakan satu subjek atau satu topik. Kemudian di sini ada partikel wa. Partikel wa ini ditulis dengan menggunakan hiragana ha, namun dibacanya adalah wa. Nah, partikel wa ini mempunyai fungsi sebagai penunjuk dari satu subjek atau satu topik kalimat. Kemudian di belakang partikel wa di sini ada satu predikat. Predikat itu adalah isi dari satu kalimat. Kemudian di sini ada des. Des di sini sebagai penutup dari satu kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang formal, kalimat yang sopan dan menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara kita. Kita langsung lihat contoh kalimatnya. Di sini ada rei ichiban. Saya adalah Neng. Nah, kalimat bahasa Jepangnya menjadi watashi wa Neng desu. Nah, watashi di sini adalah saya sebagai subjek, sebagai topik. Kemudian di sini ada partikel wa. Kemudian ada neng. Neng ini adalah posisinya sebagai predikat dari satu kalimat. Ya, neng itu nama saya. Kemudian ada des sebagai penutup. Rei niban, rei nomor 2. Saya adalah orang Indonesia. Kalimatnya menjadi watashi wa Indonesia jin desu. Watashi ini sebagai subjek kalimat, kemudian ada partikel wa. Indonesia jin. Jin ini adalah orang. Jadi menunjukkan dari kewarganegaraan satu negara. Contohnya Indonesia jin. Berarti orang Indonesia. Ditutup dengan des. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1番. Saya karyawan perusahaan. Saya karyawan perusahaan. Hai minasan, jibun no kotae kaite kudasai. Hai, sekai wa watashi wa kaishain desu. Watashi wa kaishain desu. Tsugi 2番. Saudara Kimura orang Jepang. Saudara Kimura orang Jepang. Dozo kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa Kimura-san wa Nihonjin desu. Kimura-san wa Nihonjin desu.
皆さんどうでしたか？よくできましたか？素晴らしいですね。皆さんhebat ya. Hai,次2番目です。Berikutnya nomor kedua. Nani-nani dewa arimasen atau nani-nani ja arimasen. Pola kalimat ini adalah pola kalimat untuk menunjukkan satu bentuk kalimat yang negatif. Jadi ini adalah bentuk kalimat negatifnya dari des yang pertama tadi kita bahas. Ya, perbedaan antara dewa arimasen dengan ja arimasen adalah dewa arimasen biasa digunakan dalam acara-acara resmi, misalnya dalam kaiwa yang antara bawahan dengan atasan. Bawahan ngomong kepada atasan biasanya menggunakan bentuk yang lebih sopan. Jadi dewa arimasen ini lebih sopan. Kemudian dewa arimasen juga biasa digunakan dalam misalnya pidato. Kemudian dalam bentuk penulisan misalnya karya tulis. Sedangkan ja arimasen ini digunakan dalam bahasa percakapan sehari-hari. Misalnya antara minasan dengan temannya. Dalam bahasa percakapan sehari-hari itu lebih sering digunakannya adalah ja arimasen. Oke, kita langsung lihat ke rei ichiban. Contoh kalimat nomor 1. Ini pola kalimatnya ini dari yang tadi sebelumnya kita bahas, yaitu saya orang Indonesia. Bahasa Jepangnya adalah watashi wa Indonesia jin desu. Ini adalah kalimat positifnya. Kita lihat kalimat yang bawahnya, saya bukan orang Indonesia. Menjadi watashi wa Indonesia jin ja arimasen. Kita lihat di sini. Di sini pola kalimat bentuk positif ini des. Sedangkan bentuk negatif des ini berubah menjadi ja arimasen atau dewa arimasen. Kalau yang ini saya orang Indonesia, yang ini saya bukan orang Indonesia. Hai, tsugi rei 2番. Saudara Sari adalah dokter. Bahasa Jepangnya adalah Sari-san wa isha desu. Ini adalah bentuk kalimat positif. Kita akan lihat bentuk kalimat negatif yang menggunakan dewa arimasen atau ja arimasen. Ini kalimatnya menjadi saudara Sari bukan dokter. Kalimatnya Sari-san wa isha dewa arimasen. Nah, ini adalah bentuk kalimat negatif. Jadi dari des dirubah menjadi bentuk negatifnya adalah dewa arimasen. Hai minasan, mondai ga arimasu. 1番. Saya bukan orang Amerika. Saya bukan orang Amerika. Hai, minasan kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa watashi wa Amerika jin ja arimasen. Watashi wa Amerika jin ja arimasen. Tsugi 2番. Saudara Kimura bukan pelajar. Saudara Kimura bukan pelajar. Hai, kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa Kimura-san wa gakusei ja arimasen. Kimura-san wa gakusei ja arimasen. Minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Subarashi desu ne. Minasan hebat ya. Hai, tsugi 3番 atau yang ketiga. Di sini ada nani-nani ka. Ka di sini digunakan untuk kalimat tanya.
Jadi dalam kalimat tanya bahasa Jepang itu biasa diakhiri dengan ka. Ka ini fungsinya sama dengan tanda tanya dalam kalimat tanya bahasa Indonesia. Ya, biasanya kalimat bahasa Indonesia kan dalam akhir kalimatnya itu ada tanda tanya. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu pasti ada ka-nya. Kalimat tanya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama atau yang A, di sini kita lihat ada kalimat tanya konfirmasi. Apa itu kalimat tanya konfirmasi? Kita langsung lihat saja. Rei ichiban. Di sini ada si X bertanya kepada si Y. Si X bertanya, "Anata wa gakusei desu ka?" Ini di akhirnya ada ka. Apakah kamu pelajar? Lalu dijawab oleh si Y. Hai, gakusei desu. Ya, pelajar. Apabila jawabannya positif, ya, ini adalah kalimat positif. Berikutnya, apabila jawabannya negatif, iie gakusei ja arimasen. Tadi kita udah belajar bentuk negatif itu menggunakan ja arimasen. Artinya adalah tidak, bukan pelajar. Jadi kalimat tanya konfirmasi adalah kalimat tanya yang mempunyai atau yang membutuhkan jawaban hai atau iye. Jadi ada konfirmasi iya atau tidak. Hai minasan, setelah tadi kita bahas yang pertama tentang kalimat tanya konfirmasi, berikutnya kalimat tanya yang kedua atau yang B. Di sini ada kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya itu dalam bahasa Inggris ada 5W plus 1H. Seperti kita tahu ada apa, siapa, di mana, kapan, berapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut kita masukkan di dalam kalimat tanyanya. Kita lihat di sini Rei ichiban. Si X bertanya kepada si Y. Ano kata wa donata desu ka? Ano kata wa donata desu ka? Di sini ada donata. Donata ini adalah bentuk sopan dari dare yang mempunyai arti siapa. Nah, ini kalimatnya menggunakan kata tanya siapa. Kemudian di akhir ada partikel ka yang menunjukkan satu kalimat tanya. Artinya adalah orang itu siapa? Oke, kalau kalimat tanya dengan kata tanya itu bagian donata, bagian kata tanyanya inilah yang kita jawab. Si Y menjawab misalnya Ayu-san desu. Saudara Ayu. Siapa? Jawabannya adalah seseorang. Kalau pertanyaannya menggunakan kata tanya yang lain, misalnya berapa, maka pasti jawabannya adalah angka. Hai minasan, mondai ga arimasu. Ichiban. Apakah saudara Kimura seorang pelajar? Apakah saudara Kimura seorang pelajar? Hai, kotae o kaite kudasai. Sekai wa Kimura-san wa gakusei desu ka? Kimura-san wa gakusei desu ka? Tsugi, 2番. Berapakah umur kamu? Berapakah umur kamu? Hai, kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa anata wa oikutsu desu ka? Anata wa oikutsu desu ka? Minasan, dou deshita ka? Dekimashita ka? Hai, minasan, subarashii desu ne. Hai, tsugi 4 番. Yang keempat, di sini ada nani nani mo.
Nani mo. Partikel mo ini mempunyai arti juga. Ini digunakan apabila predikatnya sama dengan sebelumnya. Maksudnya predikatnya sama dengan kalimat yang sebelumnya. Kita lihat di sini. Re. Watashi wa kenshūsei desu. Saya adalah pemagang. Ini kalimat yang pertama. Berikutnya, Sari-san mo kenshūsei desu. Saudara Sari juga pemagang. Nah, kita lihat di sini predikatnya itu adalah kenshūsei. Apabila predikatnya sama, jadi kalimat yang kedua apabila predikatnya sama dengan kalimat sebelumnya, di sini partikelnya dari tadinya wa berubah menjadi mo. Saudara Sari juga pemagang, sama dengan saya. Hai, saigo desu. 5 yang kelima. Di sini ada kata benda 1 no, kata benda 2. Di mana partikel no-nya itu berfungsi untuk menghubungkan antara kata benda 1 dengan kata benda 2. Jadi ada kata benda 1, kata benda 2, di tengah-tengahnya adalah partikel no. Posisi kata benda 1 itu adalah menerangkan kata benda kedua. Kita lihat di sini contohnya. Hai, Rei Ichiba. Yang pertama, Watashi wa LPK Budi Agung Binatara no kenshūsei desu. Saya pemagang LPK Budi Agung Binatara. Kita lihat di sini ada LPK Budi Agung Binatara, ini adalah sebagai kata benda 1. Berikutnya ada kenshūsei, ini sebagai kata benda kedua. Nah, saya pemagang. Pemagang di mana? Ini dijelaskan oleh Shino lewat kata benda pertama. Pemagang di LPK Budi Agung Binatara. Hai, Tsugire ini contoh kalimat yang kedua. Rika-san wa medika byoin no isha desu. Saudara Rika dokter di rumah sakit Medika. Hai, minasan, mondai ga arimasu. 1番. Saudara Sari, dosen Universitas Sakura. Saudara Sari, dosen Universitas Sakura. Hai, dozo, kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa Sari-san wa Sakura Daigaku no sensei desu. Sari-san wa Sakura Daigaku no sensei desu. 次、2番. Saudara Kimura, karyawan perusahaan Indofood. Saudara Kimura, karyawan perusahaan Indofood. Hai, dozo kotae o kaite kudasai. Hai, sekai wa Kimura-san wa Indofood no shain desu. Kimura-san wa Indofood no shain desu. 皆さんどうでしたか？できましたか？皆さんすごいですね。はい、皆さん第1課の文法が全部終わりました。皆さんわかりましたか？はい、皆さんどうぞ新しい例文を書いてみてください。Ya, minasan pelajaran Bumpo bab 1 sudah selesai. Apakah minasan paham? Silakan minasan membuat contoh kalimat yang baru sesuai dengan pola kalimat yang tadi sudah kita pelajari. Minasan
Setsumoon ga attara, sensei ni kiite kudasai. Jika minasan ada pertanyaan, silahkan tanyakan kepada sensei. Kyou wa kokomade desu. Ja, mata ne.